Chapter 131 Transaksi. Tuan A kedengarannya lebih seperti nama samaran untuk kriminal daripada orang yang penuh misteri. Tak bisa dibandingkan dengan Tuan Full. Hanya dewa yang bisa dibandingkan dengan Tuan Full. Lalu Audrey menanyakan pada Siodereja dan Forswell apakah ada cerita tentang Tuan A di masa lalu. Viscount Glen yang juga mengenakan jubah bertudung pun ikut penasaran. Lalu Siodereja menjelaskan kalau dulu ada beberapa Beyonder Sequence 8 bahkan ada yang Sequence 7 sedang mengincar nyawa Tuan A, namun mereka tiba-tiba lenyap secara misterius. Audrey dan Glen pun tercerahkan. Sambil berbicara, mereka masuk ke sebuah ruangan. Setelah lampu gas dalam ruangan itu dinyalakan, Audrey melihat sebuah papan tulis di dalam ruangan itu. Matanya tertuju pada tulisan di papan itu. Forswell sambil menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya, kemudian menjelaskan kalau isi papan tulis itu adalah daftar permintaan atau daftar barang yang dijual. Karena beberapa orang tak ingin identitas mereka diketahui, jadi mereka menuliskannya di papan ini. Audrey lalu membaca tulisan di papan itu. Aku butuh sepasang bola mata ikan manhal dewasa. Debu sisa dari arwah pendendam 165 pound. 3 halaman dari buku catatan Kaisar Rosel 20 pound. Menatap harga dari benda-benda itu, Audrey pun syok. Menurutnya harga tersebut terlalu murah. Ia lalu lanjut membaca. Air mata dari bunga janin 200 pound. Bubuk murni 10 gram 5 pound. Cairan tubuh manusia ikan 30 mili 29 pound. Formula untuk potion sequence 8 Sheriff 450 pound. Melihat harga-harga itu, Audrey semakin bersemangat. Audrey menarik nafas panjang dan mengatakan, quote terkenal dari Kaisar Rosel. Aku mau semuanya. Audrey memiliki 2 kakak laki-laki sehingga ia tidak berhak mewarisi gelar bangsawan dan sebagian besar warisan keluarganya. Namun, sebagai wanita yang disayangi oleh orang tua dan saudara laki-lakinya, ia memiliki properti tanah pertanian, padang rumput, tambang, perhiasan, saham, dan obligasi atas namanya. Totalnya semua bernilai 300.000 pound. Semua aset itu adalah sebagian dari warisannya. Namun, status kepemilikan aset itu hanyalah sebatas nama saja. Pemilik sebenarnya adalah ayahnya. Jadi, semua aset itu tak akan dimiliki Audrey sebelum ayahnya, yaitu Count Hall, meninggal dunia atau saat Audrey menikah nanti. Meskipun demikian, ia masih menerima 15.000 hingga 25.000 pound setahun dari aset-aset itu, menjadikannya salah satu wanita terkaya di antara para bangsawan di seluruh kerajaan Lone Kingdom. Audrey lalu berkata dengan agak keras sambil menahan perasaan excited-nya. Untuk saat ini, aku menginginkan buku catatan Kaisar Rosel. Aku mengaguminya, dan menurutku, simbol-simbol dan karya sastra istimewa yang ia ciptakan menyimpan kekuatan misterius. Kita hanya belum menemukan cara yang tepat untuk menafsirkannya. Lalu orang yang menjual halaman catatan dari Kaisar Rosel tersebut muncul. Audrey kemudian segera membeli buku catatan itu dari penjualnya. Tuan A adalah yang berperan dalam memastikan keaslian catatan itu. Audrey masuk ke mode spektatornya dan mengamati orang-orang di sekitar. Ia juga mengamati Tuan A. Kemudian saat itu, Forswell bertanya, sudahkah kalian menentukan formula sequence 9 apa yang akan kalian pilih? Oh ya, mereka ke tempat ini dalam rangka Forswell yang ingin menepati janjinya untuk menjadikan Audrey dan Glen sebagai Beyonder ya. Sementara itu, Siodereja memandangi tulisan di papan tulis yang menyebutkan formula potion sequence 8 Sheriff 480 pound. Sepertinya Siodereja menginginkannya. Siodereja adalah sequence 9 arbiter atau bahasa Indonesianya adalah pengadil. Sudah lebih dari setahun dan ia tanpa sadar sudah berakting sebagai pengadil. Tak akan lama lagi potionnya pasti akan segera tercerna oleh Sio. Sio tak membeli sequence 8 itu karena ia kekurangan dana. Audrey menyadari akan hal ini. Namun Audrey cuek saja dan hanya menjawab pertanyaan dari Forswell. Audrey mengatakan kalau ia ingin sequence 9 spektator dan sequence lanjutan dari spektator yaitu sequence 8 telepatis. Sedangkan Glen ingin sequence 9 apothecary
atau bahasa Indonesianya adalah apoteker. Setelah menentukan pilihannya, Glenn dan Audrey menuliskannya di catatan permintaan dan menyerahkannya pada seorang fasilitator. Setelah fasilitator itu berkeliling meminta catatan permintaan ke para pengunjung yang lainnya, fasilitator itu menyerahkan catatan itu kepada Tuan A. Namun sayang, Glenn dan Audrey tak mendapatkan apa yang mereka inginkan, karena Tuan A tak mempunyai item-item tersebut. Tuan A hanya mempunyai sekuensi 9 dari jalur lain. Singkat cerita, mereka akhirnya pulang. Audrey sampai di rumah pukul 10. Setelah itu menyuruh pelayannya menyiapkan air hangat untuknya mandi. Audrey merasa anjingnya Susie sedang menatapnya dengan tajam. Chapter 132 berjudul Bertemu si Monster Lagi. Audrey segera mencari alasan agar ia bisa berdua saja bersama Susie kepada pelayannya Anne. Setelah berhasil, ia lalu mengunci pintu dan menatap anjingnya tersebut. Audrey lalu bertanya pada Susie, "Kau mendengar, maksudku, kau mengetahui sesuatu?" Susie duduk dengan tenang. Ia melolong pelan, menggetarkan udara di sekitarnya. Lalu udara yang bergetar itu mengeluarkan suara. "Iya, aku mendengar percakapan Conhol dengan beberapa anggota parlemen di ruang kerjanya. Mereka mengatakan bahwa Raja dan Perdana Menteri telah mencapai kesepakatan bersama. Mereka akan menghentikan rencana balas dendam mereka terhadap Kekaisaran Vesak di pantai Timur Balam untuk sementara waktu." "Di mana ya pantai Timur Balam itu?" Susie yang cepat sekali belajar bahasa Lone Kingdom membuat Audrey tak habis pikir. Lalu Audrey mengatakan kalau ia akan memperlihatkan peta pada Susie besok untuk memperlihatkan di mana letak pantai timur itu. Susie lalu menambahkan, "Raja dan Perdana Menteri yakin bahwa saat ini tugas yang paling mendesak adalah mendorong reformasi, yaitu agar pegawai negeri sipil dipilih melalui ujian. Mereka berharap RUU tersebut dapat disahkan oleh Dewan Bangsawan dan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Oktober." Lalu Audrey terkejut. Benarkah? Itu adalah hal pertama yang berhasil Audrey realisasikan di balik layar sebagai seorang spektator, atau bahasa Indonesianya adalah penonton. Mewujudkannya akan memberikan rasa pencapaian baginya. Susie lalu menjawab dengan jujur, "Aku tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Ini hanya apa yang aku dengar. Aku bahkan tidak sepenuhnya mengerti apa maksud mereka. Lagi pula, aku hanya seekor anjing yang baru belajar." Audrey tertegun sejenak sebelum ia tersenyum lebar, kemudian berkata, "Susie, kau hebat. Ini hadiahmu." Lalu Audrey mengambilkan biskuit anjing dan memberikannya pada Susie. Di hari Minggu di tempat lain, Glenn yang bangun tidur setelah siang hari karena hari Sabtu sampai Minggu pagi ia menjaga gerbang Canis, pergi ke bar Evil Dragon dengan kendaraan umum kereta kuda. Sesampainya di sana, ia masuk dan menuju pasar bawah tanah atau pasar gelap. Ademi Saul si monster yang sebelumnya hilang entah kemana berada di sana. Saat Ademi Saul merasakan kehadiran Glenn, ia menutup matanya dan berusaha pergi melewati pintu, namun Glenn mengejarnya dan menghalanginya. Glenn lalu menggertakkan geraham kirinya 2 kali dan masuk ke mode Spirit Vision. Dalam pandangan Spirit Vision-nya, ia melihat aura Ademi Saul agak tak sehat. Warna aura tubuhnya kusam. Ini menandakan walaupun tak ada penyakit berat, tubuh Ademi Saul sangat lemah. Glenn bertanya pada Ademi Saul, "Apa yang kau lihat belakangan ini? Apa yang kau alami? Kenapa kau bersembunyi di pojokan menggigil dan berkata kalau ada banyak mayat dan kalau semua orang akan mati?" Ademi Saul tak berani menatap Glenn. Ia melihat ke bawah, menggigil dan berkata, "Tidak, aku tidak melihat apapun. Aku hanya bermimpi. Banyak mayat dan darah di mana-mana. Aku juga salah satu mayat itu. Aku di sana. Aku akan mati. Aku akan mati. Aku tak mau mati." Ademi Saul menangis sekaligus tertawa. Glenn lalu bertanya lagi, "Kenapa kau takut padaku?" Setelah selesai keperluan Glenn di pasar bawah tanah, ia lalu menuju ke klub ramal. Ini adalah salah satu cara untuk lebih mengenal ramuan sihir yang telah ia cerna sepenuhnya. Di klub ramal, Glenn tergolong terkenal. Banyak pelanggan yang kembali untuk diramal Glenn walaupun Glenn hanya datang 2 kali seminggu. Sesampainya di sana, ia duduk di ruang pertemuan. Lalu tak lama kemudian, ia dihampiri oleh petugas resepsionis yang cantik seperti biasanya, Angelica.
Ia mengatakan kalau ada seseorang yang ingin diramal oleh klien. Kemudian klien keluar dari ruang pertemuan dan melihat pelanggannya. Pelanggan itu adalah seorang gadis berusia 16 tahun. Ia mengenakan gaun biru muda berumbai dan memegang topi cadar yang berwarna serasi dengan bajunya. Rambutnya yang ikal coklat, wajahnya yang manis dengan pipi bayi tembem, dan sepasang mata biru muda yang indah. Elizabeth, klien mengenali teman baik saudara perempuannya ini. Elizabeth yang bersekolah di sekolah umum EVOS. Tentu saja klien terkejut karena sebelum ia ke klub ramal, ia telah meramalkan kalau hari ini adalah hari yang bagus untuk pergi ke klub ramal. Lalu ia dan Elizabeth segera masuk ke ruang Red Agate untuk melakukan ramalan. Tak lupa, klien mengertakkan geraham kirinya 2 kali untuk masuk ke mode Spirit Vision. Elizabeth berkata, "Tuan Moretti, ternyata benar-benar kau. Aku penasaran apakah itu benar-benar kau ketika aku melihat nama itu." Klien lalu menjawab, "Tentu saja, aku kan juga penggemar mistisisme." Dalam penglihatan Spirit Vision-nya, klien melihat ada lapisan tipis hijau suram di medan energi gadis itu. Klien berkata dalam hati, gejala dihantui oleh hantu dan arwah penasaran. Klien membuat penilaian yang tenang dan bertanya langsung, "Apakah kau baru-baru ini mengalami mimpi buruk yang berulang?" Elizabeth membisu sejenak, lalu ia menjawab, "Iya, aku kesini karena hal itu." Klien bertanya lagi, "Mimpi tentang apa? Dan kapan mimpi itu dimulai?" "Ini dimulai saat 2 hari terakhir liburanku di kota Lamut. Oh, keluarga kami punya tanah di sana." Elizabeth bisa dianggap penggemar mistisisme, jadi ia punya ingatan yang lebih baik tentang situasi seperti ini. Kemudian Elizabeth melanjutkan, "Dalam mimpiku, aku selalu bertemu seseorang ksatria berbaju zirah hitam lengkap. Ia membawa pedang yang lebar dan besar, serta wajahnya tertutup oleh helm, jadi yang bisa kulihat hanyalah sepasang mata merah yang menyala. Dalam mimpi itu, ia terus berusaha mendekatiku. Karena takut, aku lari, tetapi semakin aku lari, jaraknya semakin dekat." Klien berpikir sejenak. Kemudian ia bertanya lagi, 2 atau 3 hari sebelum kau bermimpi seperti itu, apa kau menemukan barang antik, reruntuhan kuno, benda pemakaman atau semacamnya?" Elizabeth mengingat-ingat, kemudian ia menjawab, Aku mengunjungi sebuah gunung di dekat kota Lamut. Ada sebuah kastil kuno yang terbengkalai." Klien lalu berkata dalam hati, itu adalah pembukaan standar dari novel yang bergenre misteri." Klien mengejek dalam hati sambil melanjutkan. Lalu klien bertanya, "Apa kau meninggalkan sesuatu di kastil? Atau apakah kau mengambil sesuatu dari kastil itu?" Elizabeth mengerutkan alisnya yang indah dan beberapa saat kemudian menjawab dengan ragu, Aku tergores duri dan berdarah. Apakah meninggalkan darah juga bisa dihitung?" Klien mengangguk dengan muka serius, lalu menjawab dengan suara berat, "Iya." Selanjutnya kita masuk ke chapter 133 yang berjudul Charm yang Mahal. Karena masalah Elizabeth berhubungan dengan mimpi, maka klien menyarankan untuk melakukan ramalan mimpi juga, dan Elizabeth pun setuju. Klien lalu menyuruh Elizabeth tidur di tempat tidur yang ada di dalam ruangan itu. Namun, Elizabeth menolak dan lebih memilih tidur sambil duduk saja. Lalu dengan lengannya sebagai bantal, Elizabeth berusaha untuk tidur. Beberapa saat kemudian, Klien mengeluarkan sebuah kepingan perak setengah lingkaran dari sakunya setelah memastikan Elizabeth telah tertidur. Keping perak itu dipenuhi dengan frase-frase Hermes yang tak terbaca, serta gambar dan angka simbolis. Itu adalah charm mimpi yang berhasil dibuat Klien pagi sebelumnya, yang fungsinya memungkinkan penggunanya untuk masuk ke mimpi orang lain. Selain charm mimpi, Klien juga berhasil membuat 2 charm tidur dan 2 charm requiem. Charm tidur terbuat dari potongan perak persegi panjang, sementara charm requiem terbuat dari potongan yang berbentuk segitiga. Tujuan membedakan bentuknya adalah untuk memudahkan Klien membedakan ketiganya hanya dengan sentuhan saat dalam pertempuran yang sengit. Klien lalu berkata dalam bahasa Hermes kuno, Crimson. Itu adalah kata yang diset Klien sebagai mantra untuk mengaktifkan charm tersebut. Klien lalu meletakkan charm itu ke meja setelah ia menyalurkan spiritualitasnya ke charm itu.
Api transparan muncul dari charm itu yang kemudian berubah warna menjadi hitam. Api hitam itu kemudian menyebar dengan cepat dan menelan Glenn dan Elizabeth. Glenn kemudian masuk ke mode cogitation dan menggunakan spiritualitasnya untuk melihat sebuah cahaya bulat ilusif di depannya. Segera, ia menyalurkan spiritualitasnya ke cahaya bulat itu sehingga menyentuhnya. Seketika itu, pemandangan di sekitarnya berubah. Ia berada di tengah daratan berwarna coklat kekuningan. Daratan itu dipenuhi bangkai kuda dan manusia. Darah segar dan senjata terlihat di mana-mana. Elizabeth mengenakan gaun kerajaan dengan hiasan kepala dan topi jala. Ia melihat sekeliling kebingungan. Ia segera melihat sosok Glenn dan menunjukkan ekspresi terkejut sekaligus gembira. "Tuan Moretti, kita bertemu lagi. Aku sudah menduga bahwa Glenn Moretti yang tercatat dalam daftar nama adalah benar kau. Seketika Selene dan aku datang untuk meramal. Aku datang lagi beberapa kali tetapi selalu melewatkan jadwal meramalmu karena aku harus mengikuti pelajaran di siang hari. Ketika aku senggang selama liburan musim panas, aku diajak orang tua untuk berlibur di kota Lamut. Kau bisa membantuku kan?" Glenn membeku sesaat ketika mendengar kecerewetan gadis itu. Elizabeth telah mencurigai Glenn bekerja paruh waktu di klub ramalan dan mencoba mencari Glenn beberapa kali. Glenn berkata dalam hati, "Memang mimpi setiap orang menunjukkan sisi terjujur mereka, kecuali aku, Tuan Fool." Saat ia asyik dalam pikirannya, mimpi Elizabeth berubah. Seorang ksatria jangkung sekitar 1,9 meter tingginya berjalan ke arah mereka, menyeret pedang lebar yang tergores tanah. Ksatria itu mengenakan zirah hitam. Semua logam yang berpadu dapat terdengar di setiap langkahnya. Dua gumpalan cahaya merah yang mirip api mengintip dari celah plat helmnya, sedang menatap Glenn dan Elizabeth dengan seksama. Glenn lalu berkata dalam hati, "Ini adalah arwah penasaran. Masih belum pada tahap roh jahat." Glenn yang berada dalam kondisi spiritualitasnya tidak perlu mengaktifkan spirit vision-nya. Berdasarkan klasifikasi yang berasal dari informasi rahasia Nighthawk, rasa dendam dan ketidakadilan yang ditinggalkan oleh roh atau arwah adalah jenis jiwa yang paling lemah dan paling mudah untuk dihadapi. Di atasnya ada bayangan dan arwah penasaran. Dan roh jahat adalah makhluk sejenis jiwa yang paling sulit dihadapi. Roh jahat yang paling mengerikan konon sekuat para Beyonder sequence tingkat tinggi. Glenn lalu melangkah maju, menghalangi Elizabeth di belakangnya. Ia lalu menghentakkan kakinya dan menghancurkan mimpi itu. Seketika mereka kembali ke dunia nyata. Meja ruang Red Agate pun tampak lagi. Charm mimpi hampir habis terbakar. Charm dengan domain kekuatan Dewi Evernight semuanya dibuat menggunakan perak yang harganya cukup mahal. Glenn merasa sangat sayang tentang hal itu. Setelah Glenn keluar dari mimpi, Elizabeth pun bangun. Lalu ia bertanya pada Glenn, "Bagaimana hasil ramalannya?" Glenn hanya menjawab kalau mimpi buruk Elizabeth akan hilang sendiri dalam seminggu ke depan. Sambil dalam hati, Glenn menambahkan, "Aku akan lapor pada kapten agar dia mengirim orang ke Lamut untuk mengatasi masalah ini." Setelah itu, Glenn berkata kalau ia harus segera pulang. Setelah memberi Glenn bayaran untuk ramalannya, Elizabeth pun juga ikut pulang. Setelah Glenn keluar dan selesai dari klub ramal, ia segera pergi ke jalan Sutherland Street lagi menuju ke perusahaan keamanan Blackthorn. Sesampainya di sana, Dun sudah menduga kalau Glenn yang tiba-tiba kembali ke markas berarti ia pasti menghadapi hal yang berhubungan dengan supranatural. Dengan ia melaporkan pada Dun Smith terkait apa yang terjadi pada si monster Ademisaul, Kapten Dun pun menanggapi laporan Glenn itu dan akan melaporkannya pada Katedral Suci. Selain itu, Glenn juga melaporkan hal yang dialami oleh Elizabeth. Karena Elizabeth juga merupakan penganut Dewi Evernight, maka kasus ini ditangani oleh Nighthawk. Lain cerita jika Elizabeth adalah penganut Lord of Storm atau sang penguasa badai, maka masalah ini akan diserahkan ke Mandat Punisher. Untuk mengatasi masalah itu, Kapten Dun akan menggunakan artefak yang disegel nomor 3-0782. Glenn mengingat kalau artefak itu bernama Mutated Sun Sacred Emblem, atau bahasa Indonesianya adalah pin matahari suci yang bermutasi. Pin ini memiliki kemampuan untuk terus-menerus memurnikan mayat hidup dan roh dalam radius 15 meter. Namun ada kekurangannya, yaitu pin ini juga memurnikan jiwa orang biasa secara bersamaan. Data penelitian menunjukkan bahwa jika manusia normal berdiri dalam radiusnya selama 1 jam,
mereka akan menjadi idiot yang hanya tahu cara memuji matahari. Kalau seorang beyonder, batas waktunya adalah 6 jam. Sedangkan untuk hantu, mayat hidup ataupun arwah penasaran akan sirna dalam waktu kurang dari 1 menit. Ingat ya, akan sirna dalam waktu kurang dari 1 menit. Don Smith bersandar dan menatap Klein dengan mata abu-abunya yang dalam. Kemudian ia berkata, "Kau pergi ke klub ramalan lagi hari ini? Apa kau merasakan perubahan selama 2 hari terakhir?" Selanjutnya kita masuk ke chapter 134 yang berjudul, "Ini sudah lebih dari 1 menit." Ini adalah pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh Klein. Klein lalu menjawab kalau ia merasa semakin baik. Bahkan, jika ia dites oleh gereja katedral untuk tes kelayakan naik sequence, ia merasa akan lolos dengan mudah. Lalu Klein mengatakan pada Don jika mungkin nama dari sequence sangat krusial untuk menguasai kekuatan potion. Kapten pun merenung sejenak mendengar jawaban Klein tersebut. Setelah itu Kapten Don memerintahkan Klein untuk memanggil Freye, si corpse collector atau bahasa Indonesianya adalah pengumpul mayat, untuk membantu menyelesaikan masalah arwah penasaran ini. Sementara Kapten Don mengisi surat permohonan penggunaan artefak yang disegel nomor 3-0782. Klein lalu mengejek dalam hati. Ngisi formulir sendiri, menyetujui formulir sendiri, dan mengambil artefak-artefak sendiri. Kapten, manajemen kita nampaknya ada yang kurang. Klein lalu mengetuk pintu ruang istirahat. Freye bukanlah sleepless yang tak butuh banyak tidur, jadi jika ada waktu luang ia akan tidur untuk istirahat. Freye yang baru bangun membuka pintu, rambutnya acak-acakan, kulitnya pucat dan wajahnya datar. Klein lalu mengejek dalam hati. Kau nampak seperti mayat yang baru saja merangkak keluar dari peti mati. Setelah itu Klein pun menjelaskan maksudnya dan Freye pun mengiyakan perintah kapten itu. Setelah menata pakaian mereka menunggu kapten di sofa aula resepsionis. Mereka melihat kapten membawa sebuah pin yang masuk melewati sekat. Pin itu berkilau emas gelap dan diukir dengan lambang matahari serta garis-garis yang memanjang hingga ke tepinya. Itu adalah artefak yang disegel nomor 3-0782 dari Republik Intis yang nama awalnya adalah Mutated Sun Sacred Emblem, atau bahasa Indonesianya adalah pin suci matahari yang bermutasi. Republik Intis adalah negara yang diubah Rosel dari kekaisaran menjadi republik sebelum akhirnya kembali menjadi kekaisaran lagi. Kini Republik Intis telah menjadi republik lagi yang stabil dan terletak di pesisir barat benua atau kontinen utara. Perbatasannya dengan kerajaan Lone Kingdom mencakup landmark seperti Mad Cheshire, Pegunungan Hornacis, dan sebagainya. Sejak berdirinya Intis sebagai sebuah negara, Gereja Dewa Eternal Blazing Sun atau bahasa Indonesianya adalah Sang Sinar Surya Abadi telah menaikkan Gereja God of Craftsmanship yang berganti nama menjadi Gereja God of Steam and Machinery, sehingga Gereja God of Steam and Machinery jumlahnya menjadi semakin sedikit bahkan hampir hilang. Nah, akhirnya Gereja Dewa Eternal Blazing Sun tersebut menjadi agama utama negara tersebut. Nah, negara ini juga dapat disebut sebagai Kerajaan Matahari. Kemudian Don mengingatkan Frey dan Klein. "Ayo berangkat. Frey, kau yang menyetir. Caesar tidak bisa tahan lama-lama dengan artefak ini." Bagi yang lupa, Caesar Francis adalah seorang juru tulis yang bertugas membeli dan mengumpulkan persediaan. Ia juga sebagai pengemudi kereta kuda Nighthawk di Tingen. Tetapi ia hanyalah orang biasa. Ia tidak bisa tinggal lebih dari 1 jam dalam jarak 15 meter dari artefak yang disegel nomor 3-0782. Perjalanan dari Jalan Jutland Street ke Kota Lamut menurut pemahaman Klein akan memakan waktu setidaknya 2,5 jam. Hal itu belum termasuk waktu untuk memutar dan mampir dulu ke Jalan Daffodil Street untuk memberitahu saudara-saudara Klein. Frey menjawab tidak keberatan. Sore harinya mereka tiba di sana. Kota itu terletak di tepi barat laut Tingen. Banyak bangunan masih mempertahankan ciri khas era sebelum era saat ini. Hampir tidak ada pabrik dan desa-desa di sekitarnya saling melakukan perdagangan komersial. Don berkata sambil melihat ke arah salon rambut di depannya. Ya, mengingat rambut Don yang semakin menipis, ini menjadi adegan yang agak lucu. Oke, lanjut. Tadi aku bertanya pada salah satu penduduk setempat. Reruntuhan kastil di gunung itu hanya perlu berjalan kaki 15 menit dari sini. Konon, kastil itu milik seorang penguasa feodal yang memerintah pada era epok keempat. Namun tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelahnya.
Tentu saja deskripsi mereka hanyalah mitos lokal. Baik, ayo kita pergi sekarang dan hadapi arwah penasaran itu sebelum langit menjadi gelap. Lalu kita bisa bergantian mengawasi artefak 3-0782 ini dan menjauhkannya dari warga sekitar. Jika dihitung dari saat Dun mengambil artefak 3-0782, 3 jam telah berlalu. Itu hampir mendekati batas waktu Beyonder bisa bertahan dari artefak itu. Setelah batas waktu habis yaitu 6 jam, mereka harus berpisah dan bergantian membawanya untuk menghindari paparan terus-menerus dari artefak itu. Mereka bertiga lalu segera menuju ke reruntuhan kastil yang dimaksud. Sepanjang perjalanan, jalan ke sana ditumbuhi oleh rumput liar dan semak belukar, tetapi masih cukup luas untuk dilewati 2 kereta kuda saling berpapasan. Tak lama kemudian mereka melihat reruntuhan dinding luar sebuah kastil kuno. Di dinding luar yang masih berdiri tegap itu, tanaman hijau merambat di mana-mana, sementara bagian yang tidak ditumbuhi oleh tanaman tampak berbintik-bintik. Ketika ia memulai mendekat, Clint merasakan hawa dingin yang menusuk dan bulu kuduknya berdiri. Dun Smith menenangkan situasi. Ia berjalan paling depan dengan pistol custom di satu tangan dan artefak di tangan satunya. Clint mengikuti dari belakang, juga sudah siap jika sewaktu-waktu harus menarik pelatuk revolver atau menggunakan charm-nya. Setelah berjalan melewati reruntuhan, batu-batuan, dan anak tangga yang rusak, mereka sampai di aula kastil itu. Aula kastil kuno itu penuh dengan pilar-pilar batu yang runtuh dan tertutup oleh lumut. Aula itu luas, tetapi jendela-jendelanya sempit dan ditempatkan tinggi di dinding. Karena itu, pencahayaannya buruk. Di dalam tampak redup dan suram. Itu merupakan ciri khas bangunan-bangunan dari akhir era epos keempat dan awal epos kelima. Clint yang seorang sejarawan secara naluriah membuat penilaian dan mengaktifkan spirit vision-nya. Saat itu sebuah raungan yang samar namun menusuk tiba-tiba terdengar. Entah dari mana, awan kabut hitam tebal muncul memenuhi udara, menahan masuknya kehangatan dan kemurnian dari luar. Sosok jangkung tiba-tiba muncul di tengah kabut hitam. Ia mengenakan zirah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya dan membawa pedang lebar yang sulit diangkat oleh orang biasa. Arwah penasaran itu tampak identik dengan yang dilihat Clint dalam mimpi Elizabeth. 2 bola mata merah seperti api bersinar melalui celah helmnya, tampak dingin, tetapi menatap ketiga Nighthawk dengan marah. Kalian telah mengganggu tidurku. Kalian harus membayar dengan darah dan tubuh kalian. Ia tiba-tiba melesat maju dan langsung memperpendek jarak dengan Dun. Ia tiba-tiba menebas dari atas ke arah bawah dengan pedang lebarnya. Dun mundur dengan cepat dan menembakkan revolvernya. Clang! Peluru pemburu iblis perak itu tidak berhasil menembus zirah hitam ilusif dan hanya menghasilkan suara yang tajam. Clint dan Frey mundur ke samping secara bersamaan. Clint membidik mata merah ksatria berbaju zirah hitam itu sebelum menarik pelatuknya. Frey mengubah matanya menjadi putih keabu-abuan yang tenang dan fokus pada arwah penasaran itu. Ksatria baju zirah hitam itu meraung, marah lagi. Ia melangkah lebar lagi ke arah Dun dan mengayunkan pedang lebarnya, kali ini secara horizontal. Bam! Pedang lebar itu tidak melukai Dun, tetapi membuat Dun terpental, membuatnya jatuh terbanting keras ke sisi pintu. Akibatnya Dun memuntahkan seteguk darah segar. Dengan bunyi kedebuk yang keras, artefak 3-0782 jatuh ke tanah. Karena mengenakan sepatu bot logam, arwah penasaran itu dengan kuat menendang artefak itu dengan kaki kanannya keluar dari pintu kastil kuno itu. Jaraknya lebih dari 15 meter darinya. Clint yang tidak berhasil menembak arwah penasaran itu menjadi gugup dan kebingungan ketika melihat pemandangan itu. Bang! Clint menembakkan peluru lagi. Peluru perak pemburu iblis itu mengenai helm arwah penasaran itu dan menimbulkan percikan api. Namun tidak ada kerusakan yang berarti. Sarung tangan kanan! Teriak Frey. Ia selalu dingin dan muram, tetapi kini nadanya dipenuhi dengan kecemasan. Begitu selesai berteriak, ia mengangkat revolvernya juga dan membidik sarung tangan logam kanan arwah penasaran itu. Bang, bang! Clint menembak tanpa sadar sesuai instruksi Frey, menembakkan peluru perak pemburu iblis itu bersamaan dengan Frey. Kali ini arwah penasaran itu tidak menangkis dengan zirahnya, melainkan mengangkat pedang lebarnya dan menepis kedua peluru itu, sehingga peluru itu tidak mengenai sarung tangannya. Ia melangkah dan menyerang Clint, bertabrakan dengannya langsung. Saat Clint terlempar, ia melihat dadanya cekung, melihat dirinya memuntahkan darah, tetapi tidak merasakan sakit sedikit pun. Tiba-tiba ia tersadar dari lamunannya.
jatuh ke tanah, berguling-guling, dan menjerit. Tiba-tiba kastil kuno, arwah penasaran, pilar-pilar yang runtuh, dan lantai lumut hancur berkeping-keping, semuanya kembali menjadi kabut hitam di udara, persis seperti ketika ksatria berbaju zirah hitam itu pertama kali muncul. Satu-satunya perbedaan adalah Dun mengepalkan kedua tangannya erat-erat, sedikit membungkuk, dan mata abu-abunya gelap dan dalam. Clint lalu berkata dalam hati, "Seperti dugaanku, semua tadi hanyalah mimpi." Kapten menarik arwah itu, Frey dan aku ke dalam mimpinya secara bersamaan. Tapi aku berbeda. Walaupun dalam mimpi, aku bisa tetap berpikir jernih dan rasional. Clint menyadari bahwa ia masih berdiri 2 meter di sebelah kanan Dun. Ia tidak muntah darah ataupun menjerit. Saat itu Dun berdiri tegak dan menatap arwah yang hendak menebas dengan pedangnya. Ia dengan tenang berkata, "Sudah lebih dari 1 menit." Arwah itu tertegun dan menjerit nyaring. Tubuhnya mulai mengeluarkan uap hitam seolah-olah baru saja menerima hukuman mati. Zombie atau roh apapun yang belum berubah menjadi roh jahat tidak dapat bertahan dalam jarak 15 meter dari artefak itu selama lebih dari 1 menit. "Astaga, Kapten, kau sangat keren." Clint melihat pemandangan dari samping dan hampir bersorak. Dun telah menggunakan kemampuan mimpinya bukan untuk menyerang di wilayahnya sendiri, tetapi hanya untuk mengulur waktu. Dalam perasaan hangat dan murni, uap hitam menguap dengan cepat dan rasa dingin menghilang secara bertahap. Dalam waktu singkat, satria itu menjadi transparan dan menyatu dengan kehampaan. Kleng! Sebuah sarung tangan hitam jatuh ke tanah. Permukaannya tertutup embun beku putih. Clint hendak meminta izin kapten untuk mengambil drop item itu, tetapi ketika ia melihat ke arah lain, spiritualitasnya tiba-tiba terganggu. Di suatu tempat di dekat tangga yang memisahkan aula dan ruang makan, ada aura kesengsaraan dan kekotoran yang intens namun ilusif, memanggilnya.